sholat kok ngentut. Tetapi tetap dia sholat, sambil bilang sholat kok kentut. Terus yang orang ketiga ngomong gini, lah kowe iki sholat kok ngelokke wong ngentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan dekat kepada ulama, kepada kiai. Semoga nanti bisa memberikan manfaat dan semangat tambahan bagi kita yang masih dalam menuntut ilmu, yang masih dalam proses menuntut ilmu. Saya akan membacakan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang dicantumkan dalam kitab Lubabul Hadis kalangan Syekh Jalaluddin Ibnu Kamil As-Suyuti. Pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kulaman wala taktubu harfan khairun laka min 'idki alfi raqabatin." Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu satu saat di majelis ilmu. Saatan bisa dimaknani satu saat atau satu session ilmu atau satu jam ilmu. Kata Nabi, itu lebih utama daripada min 'idki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Luar biasa. Yang kedua, wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kamu duduk di majelis ilmu, wahai Ibnu Mas'ud, terus kamu memandang wajah dari gurumu, memandang wajah dari ulamamu, memandang wajah dari kiaimu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki 1000 kuda yang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, wassalamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanati. Salammu kepada seorang alim, kepada orang yang memiliki ilmu, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar Nabi menggambarkan keutamaan hadir di majelis ilmu, keutamaan mendengarkan kalam-kalam ulama, keutamaan berinteraksi dengan para ulama. Bahkan hanya memandang wajah ulama saja sebegitu besar Nabi menggambarkan keutamaannya. Karena itu memang cukup memandang wajah ulama saja kita mendapatkan keutamaan yang seperti itu, apalagi duduk memandang wajahnya, mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, mendapatkan doa. Luar biasa. Karena itu jangan malas hadir di majelis ilmu, atau minimal jangan malas kita mendengarkan ilmu-ilmunya para ulama agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang penting ya, kalau kita orang tua kita dulu itu kan sering mengajak anaknya, misalnya ada pengajian dibawa anaknya, misalnya ada kiai tertentu disowankan, kemudian salim kepada kiai, salim kepada ulama, kemudian dimintakan doa. Dalam rangka apa? Supaya wajah anak-anak kita yang masih suci, yang masih belum punya dosa itu bisa berpandangan langsung, bisa salim langsung kepada para ulama, sehingga mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Seorang yang memiliki ilmu satu, yang menjauhi haram, itu lebih utama, lebih berat bagi setan untuk menggodanya dibanding ada 1000 seorang ahli ibadah tetapi dia jahil, dia bodoh. Saya dulu sering mendapatkan cerita dari guru saya, almarhum Subhan, bagi Subhan itu. Dia cerita gini, jadi betapa orang yang beribadah tanpa ilmu itu meskipun kayaknya ibadahnya banyak tetapi dia tidak ada artinya. Ini cuma contoh sederhana untuk anak-anak ya. Jadi ada
imam, terus makmumnya 3. Yang satu makmumnya kentut. Nah, dia kentut tapi tetap melanjutkan sholat. Yang sampingnya bilang, sholat kok ngentut. Tetapi tetap dia sholat. Sambil bilang sholat kok kentut. Terus yang orang ketiga ngomong gini, lah kowe iki sholat kok ngelokke wong ngentut. Yang imamnya juga masih bilang, makmum duradong sholat do omong-omongan, sholat nyanteng kok aku ngene iki. 4 orang itu beribadah tetapi jahil tanpa ilmu. Sehingga kelihatannya ibadah tetapi tidak ada artinya. Itu hanya contoh sederhana. Betapa orang yang beribadah banyak tetapi tanpa ilmu itu sangat mudah sekali digoda oleh setan. Tetapi seorang orang yang memiliki ilmu dan menjauhi haram itu sulit sekali digoda oleh setan. Menurut pemahaman saya terhadap hadis ini seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga memotivasi kita sebagai seorang penuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu, kita berangkat ngaji, kita berangkat menuntut ilmu apa saja, Nabi mengatakan, manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Orang kok melangkahkan kakinya untuk hadir di majelis ilmu. Orang melangkahkan kakinya untuk berangkat menuntut ilmu, maka dosa-dosanya diampuni sebelum dia mulai melangkahkan kakinya. Belum lagi ada hadis lain yang menyebutkan siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia akan diangkat, setiap langkahnya diangkat 10 derajat, setiap langkahnya dihapus 10 dosa, setiap langkahnya Allah akan meninggikan derajatnya dan seterusnya. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Nah, teman-teman sekalian, dari beberapa hadis ini maka kita perlu setidaknya memotivasi diri kita sendiri bahwa ilmu, terutama ilmu agama, itu kan banyak yang sifatnya itu fardhu ain. Artinya wajib harus dikuasai oleh seseorang yang mengaku beragama Islam. Contoh ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu bagaimana sesuci, ilmu hal-hal pokok agama Islam ini. Kalau kita masih merasa saya belum tahu apa-apa tentang agama, ya datang, ya berguru, ya tanya kepada orang yang dianggap memiliki ilmu. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menjadi orang yang rugi. Sekarang kan banyak sekali orang berilmu, itu kan banyak sekali. Kita tinggal milih. Pondok pesantren juga banyak sekali, kiai juga banyak sekali. Tinggal kita menggerakkan jiwa raga kita untuk berangkat mengambil ilmu itu. Tetapi kalau kita ya masih dibelenggu oleh malas, nanti dulu, kurang penting dan seterusnya, ya nanti mungkin sampai tua juga akan seperti itu. Hal-hal pokok yang fardhu ain, sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa. Yang perempuan-perempuan bagaimana ilmu tentang haid, bagaimana istihadah tidak tahu. Itu kan sangat rugi sekali. Jadi mari, ya saya mengajak diri saya sendiri, jangan diri saya sendiri dan jenengan semua, jangan sampai kita berhenti menuntut ilmu. Bukankah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bukankah tuntutlah ilmu, kata Nabi, minal mahdi mulai dari ayunan ilal lahdi sampai kita masuk liang lahat. Jadi tidak ada berhentinya menuntut ilmu. Kalau orang sudah berhenti menuntut ilmu, maka bisa dikatakan dia sudah mati, meskipun dia masih berjalan di atas bumi. Kenapa? Karena hidup di dunia ini apa saja butuh ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, ini saja butuh ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat juga butuh ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia akhirat juga butuh ilmu. Apa saja ilmu itu selalu berkembang. Kalau yang pokok-pokok saja kita tidak mau menuntut ilmu, apalagi yang lebih detail, pasti biasanya malas. Sekali lagi saya mengajak, mari kita untuk kita tata niat lagi lah. Kalau kita memang belum tahu tentang ilmu, ya mari kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya kepada orang yang tahu tentang ilmu, kita belajar menimba ilmu terhadap orang yang
tahu tentang ilmu. Saya lanjutkan beberapa hadis lagi. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalli alfa rak'atin tatawuan. Kata Nabi, siapa yang belajar satu ilmu, satu bab ilmu, dia mengamalkan ilmu tersebut, sudah diamalkan langsung, aw lam ya'mal bihi, atau belum diamalkan. Saya lebih memilih mengartikan lam ya'mal bihi itu belum diamalkan, bukan kok tidak diamalkan, tapi belum diamalkan. Karena kadang kita kan belajar ilmu macam-macam, memang belum waktunya mengamalkan, atau memang belum ada kesempatan untuk mengamalkan. Seperti misalnya belajar ilmu tentang haji, ya belum ada kesempatan untuk berangkat haji, maka ya belum diamalkan, bukan kok tidak diamalkan. Nabi mengatakan siapa yang belajar ilmu satu bab, baik dia sudah mengamalkan langsung ataupun belum diamalkan, kata Nabi, lebih utama min ayyusolli alfa rak'atin tatawuan, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat yang merupakan sholat sunat. Masya Allah. Ini adalah fadilah dari tolabul ilmi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Belajar satu ilmu, baik diamalkan ataupun belum, kata Nabi, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat yang merupakan sholat sunat. Nah, sebagai penutup, ini hadis tentang keutamaan kita berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada kiai, sowan, kemudian mendengarkan ilmunya. Sowan itu bisa diartikan ini, sowan misalnya kiai punya majelis, kemudian hadir ke majelisnya, itu juga bisa dikatakan sowan. Tidak harus sowan ke rumah, atau memang sowan ke rumah beliau secara langsung, tanya tentang suatu bab atau minta berkah atau minta doa dan seterusnya, itu juga bagian dari sowan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man zara aliman faka'annama zaron, siapa yang mengunjungi seorang ulama, seorang yang memiliki ilmu, maka faka'annama zaroni, seolah-olah dia sedang menziarahi aku, sedang mengunjungi aku. Nah, dalam konteks ini saya ingin menekankan beberapa hal, di antaranya kalau orang berkunjung kepada ulama seolah-olah dia sedang mengunjungi Nabi, karena al-ulama warathatul anbiya. Nah, begitu juga ziarah kepada ulama yang sudah meninggal dunia. Ziarah kepada ulama yang sudah meninggal dunia itu ya memang mungkin dia secara zahir sudah meninggal dunia, tetapi dia adalah orang yang hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab sowan kepada ulama yang sudah meninggal pun ya hampir-hampir sama dengan adab ketika beliau masih hidup. Karena sebenarnya beliau secara rohani masih hidup. Seperti itu. Jadi berarti kalau begitu siapa yang menziarahi makam ulama, maka seolah-olah seperti menziarahi makamnya Nabi Muhammad SAW. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, siapa yang bersalaman langsung kepada ulama, salaman, maka dia seolah-olah salaman denganku Nabi. Itu kata Nabi. Karena memang kalau dalam tarekat itu kan misalnya kita baiat kepada guru, salaman kepada guru kita, terus guru kita salaman kepada guru di atasnya, gurunya di atasnya, seterusnya sampai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tangannya itu ada asar nubuwah, asar salaman dengan Nabi Muhammad SAW. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, siapa yang duduk bersama para ulama seolah-olah dia duduk bersamaku fit dunya, di dunia. Wa man jalasani fit dunya jalastuhu ma'a yaumal qiyamah, siapa yang duduk bersamaku di dunia ini, maka saya akan mendudukkan orang tersebut di akhirat nanti pada hari kiamat bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua, semoga memberikan semangat kita untuk tetap tolabul ilmi. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.